Oke, setelah kita coba tadi metode add account holder untuk individual holder berhasil, kita tinggal duplikasi untuk yang corporate holder. Kita copy, kita paste seperti ini. Nah, kita sesuaikan untuk yang corporate holder itu insertnya ke tabel corporate holder. Untuk yang akunnya sama, hanya saja yang di sini kita ubah menjadi insertnya ke corporate ya. Kita bikin throws ke SQL exception seperti ini. Nanti kesalahan ada di sini karena untuk corporate order itu tidak ada gender ya, cuma ada kontak ya. Jadi di sini insert corporate holder, di sini nggak ada gender tapi adanya cuma kontak. Kita lihat di tabel database-nya. Untuk yang corporate order ini strukturnya cuma dua, holder ID dan kontak. Lalu di sini berarti sini get ya, get kontak. Lalu kita setelah akan corporate holder sudah kita buat, kita tambahkan fungsi untuk mengambil data ya. Ambil data itu nanti return value-nya itu bisa ke objek individual holder dan juga ke objek corporate holder. Jadi kita mengambil semua data yang ada di tabel untuk corporate-nya dan individualnya. Di sini kita buat public. Ini return value-nya adalah objek dari observable list ya. Objek observable list ini adalah objek yang dapat dibaca di tabel view JavaFX ya. Jadi kita harus membuat sebuah objek observable sehingga nanti objek itu bisa dibaca datanya di tabel view-nya. Ini observable list untuk individual holder dulu. Individual holder, kita kasih nama fungsinya get individual holders seperti ini. Nah, returnnya 0, nanti kita ubah kalau udah. Ini kita import ya observable list JavaFX collection observable list. Buat lokal variable dulu. Data sama dengan fx collection. Nah, data ini nanti akan kita returnkan ke sini. Nah, kita isi datanya. Kita ambil datanya dari database ya. Kita gunakan perintah select ya.
perintahnya. Berarti kita mengambil data dari dua tabel. Lalu setelah kita looping kita cari data account-nya. Jadi 2 kali mengambil data. Yang pertama adalah kita ngambil tabel dari account holder dan individual holder. Kita tes query-nya di sini ya. Untuk ngambil 2 tabel itu. Jangan kita gunakan bintang. Kita pastikan di sini kolomnya yang mau kita ambil. Holder, name, address, gender, budget, pas 5. Ini ngambil datanya dari account holder. Ini untuk tanda petik seperti ini boleh ada, boleh tidak. Kalau mau dihilangkan juga tidak masalah. Kita joinkan dan melakukan natural join ya, karena kedua tabel ini memiliki kolom yang sama, yaitu holder ID sebagai referensi untuk masing-masing tabel. Lalu kita klik go. Nah, ini kalau seperti ini sama dengan data yang kita masukkan tadi, dan ini bisa kita instansiasi ke dalam objek individual holder. Kita pengennya datanya urut berdasarkan nama ya. Terus di sini kita tambahkan order by name ya. Jadi kita tidak harus menggunakan tanda petik tadi, boleh tidak. Hasilnya sama, nanti urut berdasarkan nama ini, karena datanya cuma 1 ya, jadi nggak kelihatan. Tapi kita pengennya nanti urut berdasarkan nama. Kita copy. Lalu query-nya kita masukkan ke sini. Biar nggak panjang, kita enter saja dari from, lalu dari ordernya. Jadi seperti ini. Oke, ini query-nya. Lalu untuk mengakses query kita gunakan statement lagi. Tapi untuk untuk mengambil data, kita tidak cukup hanya mengeksekusi ya, kita harus menampung datanya. Nah, menampung datanya itu menggunakan objek atau kelas result set. Namanya di sini adalah rs sama dengan connection create statement. Di sini execute query. Query-nya adalah SQL tadi. Nah, untuk result set ini harus dilempar kalau terjadi kesalahan ke exception. Kita bisa lemparnya di sini atau nanti di try catch. Kita coba yang di try catch. Ini result set. Kita import dulu. Kita lempar menggunakan try catch ya. Sebenarnya yang nggak mirip lah cara kerjanya. Kalau kita menggunakan ini di metodenya, berarti di sini tidak perlu menggunakan try catch ya. Tapi kalau kita tidak lempar di metodenya, berarti kita harus menggunakan try catch. Jadi di sini try result set rs sama dengan constant execute SQL. Nah, semua datanya sekarang masuk di objek rs ini. Kita tinggal looping untuk membuat instan objek individualnya.
kita masukkan ke, sebenarnya tinggal di add kan ya, karena di sini data, misalkan di sini data add, kita tambahkan misalkan new individual holder gitu. Individual holder, lalu parameternya adalah, nah ini kita ambil dari rs nya, rs titik get integer, karena kita data yang pertama itu parameternya adalah integer di individual holder. Ini get integer kolom keberapa, kita lihat di sini holder ID, jadi sini 1 ya. Lalu kita get lagi parameter yang kedua, itu adalah name ya, rs.get string, sini 2, lalu rs.get string lagi, ini 3, lalu rs.get string lagi untuk gendernya, ini 4, lalu rs.get string untuk birth date-nya ini 5. Lalu parameter yang 3 itu adalah parameter account. Nah, untuk account-nya berarti kan kita harus memiliki objek account-nya di sini. Berarti belum ada. Kita buat objek account-nya dulu. Kita kasih komen dulu di sini. Nah, untuk objek account-nya kita ambil dari data tabel account. Jadi kita perlu melakukan select ya di tabel account ini untuk yang holder ID-nya yang masing-masing. Jadi nanti kalau datanya ada lebih dari 1, dia akan account-nya akan banyak. Misalkan contoh datanya seperti ini yang sudah dibuat. Misalkan di sini ada account. Nah, ini misalkan untuk holder ID-nya ini satu-satu ya. Untuk holder 1 berarti account-nya ini. Holder ID 2 account-nya ini. Tapi kalau nanti holder ID-nya 1 itu ada banyak, maka di sini akan banyak holder ID-nya yang sama dengan 01. Berarti di sini kita untuk yang result set yang holder ID kita perlu membuat query untuk account-nya. Berarti kita gunakan string SQL account ya, sama dengan ini biasa tadi select ACC number, lalu balance from account where holder ID-nya sama dengan di sini adalah rs titik plus rs titik get integer yang pertama 1. Jadi kita cari data account di mana datanya itu untuk yang sesuai dengan holder ID-nya. Jadi setelah kita looping nanti rs-nya kita kita cari untuk menelusuri semua hasil dari query ini. Kita terusin dengan perintah while where rs.next. Ya, untuk menelusuri semua datanya kita gunakan while. Lalu
dalam while-nya. Seperti ini. Jadi setiap data di load satu-satu, itu nanti kita cari masing-masing account-nya untuk masing-masing folder. Ini juga sama prosesnya. Kita nanti telusuri lagi. Berarti di sini kita gunakan result set lagi, ya. Result set rs account sama dengan concrete statement titik execute query SQL account. Nah, seperti ini. Lalu kita punya rs account, kita membuat objek account. Berarti kita karena akunnya bisa lebih dari satu, kita bisa masukkan ke dalam release. Nah, kenapa kita gunakan release? Karena memang di account holder tadi dimintanya di sini adalah release account, ya, supaya nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam objek dari individual holder maupun yang corporate holder. Jadi kita gunakan di sini release account ini namanya data account sama dengan new array list seperti ini. Array list kita import. Lalu di sini kita gunakan looping lagi dengan menggunakan while rs account, ya, dot next. Lalu kita tambahkan data new account, data accountnya kita add kan. Add-nya dari mana? Dari rs account tadi hasilnya, ya. Jadi sini new account. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah account kita bisa menggunakan konstruktor dengan dua parameter. Kita lihat di class account. Ya, di sini ada dua parameter, ya. Yang parameter pertama adalah integer, parameter kedua adalah double. Sama halnya di sini ketika kita membuat objek account, kita bisa masukkan dengan menggunakan dua parameter. Nah, sekarang kita sudah punya objek data account yang objek array list, ya. Berarti ini sama halnya dengan parameter yang dibutuhkan di dalam account holder. Karena di sini ada array list account atau juga yang satu account saja. Nah, ini akunnya sudah dapat, tinggal kita masukkan datanya tadi ke dalam result set yang observable list yang data ini. Berarti di dalam looping while yang pertama. Jadi ini datanya, data add new individual holder. Yang terakhir ini adalah data account. Seperti ini. Jadi ada 6 parameter. Yang parameter pertama adalah holder ID, yang kedua adalah name, yang ketiga adalah address, yang ketiga adalah gender, yang keempat itu birth date. Ini holder ID, ya, holder ID, name, address, gender, birth date. Lalu parameter yang keenam adalah data account. Ini sama halnya di sini, ya.
holder ID, name, address, sender, birthdate, dan sini parameter yang keenam, account. Oke, ini sudah jadi untuk yang observable list untuk individual holder. Returnnya di sini adalah observable list data. Lalu kita buat untuk yang corporate holder. Kita copy. Lalu kita paste. Hanya saja di sini namanya kita ganti dengan get corporate. Lalu di sini yang kita cari adalah holder ID, name, address, lalu di sini ada kontak. Untuk birthdate-nya tidak ada. Lalu di sini namanya adalah corporate holder. Corporate holder ini sama, kita cari account-nya, proses ini sama ya, hanya beda kita di sini ini adalah corporate holder, lalu di sini juga corporate holder, lalu di sini adalah corporate holder. Nah, corporate holder sendiri itu hanya memiliki 5 parameter ya. Parameter yang kelima ini kita hapus. Nah, untuk yang parameter keempat ini tetap string ya, jadi benar karena kontak itu string, jadi get string 4. Lalu sini adalah data account untuk yang corporate-nya. Untuk corporate-nya sudah jadi. Lalu kita juga perlu untuk menampilkan data account ini di dalam tabel di formnya nanti. Jadi kalau kita lihat di sini, kita nanti akan menampilkan datanya itu di sini untuk yang account-nya. Maka dari itu kita butuh sebuah metode untuk mengambil datanya, data account-nya. Kita kasih nama public get account. Nah, account yang kita ambil adalah berdasarkan holder ID-nya. Jadi kita gunakan integer holder ID. Seperti ini. Ini juga sama, sini menggunakan observable list data account. Kita buat objek. Jadi perintahnya sama ya dengan yang ini. Kita buat otomatis saja nanti. Sini returnnya adalah data. Oke, seperti yang awal tadi kita gunakan result set ya, result set rs sama dengan count create statement execute query SQL. Lalu yang di sini perintahnya adalah select HCC number. Lalu di sini balance ya.
from-nya adalah account, dan ini tidak perlu di-joinkan karena cuma dari satu tabel. Jadi gunakan klausa where ya, where holder ID ini sama dengan plus holder ID. Jadi sama dengan ini. Ini kita buat catch try lagi. Lalu seperti biasa kita lakukan looping. Well rs.next, kita masukkan datanya, objek account ke data. Jadi di sini data add new account. Yang pertama adalah parameternya adalah account number. Berarti di sini adalah rs.getInteger 1. Lalu di sini rs.getDouble dari kolom yang kedua. Ini account. Jadi untuk data accountnya, untuk mengambil data accountnya sudah jadi. Lalu kita ingin membuat sebuah holder ID yang secara otomatis agar nanti tidak ada holder ID yang sama ya. Kita gunakan metode next account holder ID. Kita gunakan sini public integer next account holder ID. Jadi kalau kita panggil metode ini nanti mengembalikan holder ID selanjutnya. Caranya bagaimana? Ya, kita cari holder ID yang paling besar, lalu kita tambahkan 1. Jadi kita gunakan perintah SQL untuk mencari data yang paling besar. String SQL di sini select max holder ID from account holder. Jadi ini perintahnya untuk mencari data yang paling besar ya. Lalu juga sama perintahnya dengan menggunakan result set tadi. Kita bisa lempar ke sini atau kita buat dengan try catch. Kita bikin di ini aja, kita lempar ke sini saja. Lalu atau kita bisa, karena data cuma 1 sebenarnya kita bisa gunakan di sini if ya, if rs.next boleh. Tapi kita biar sama dengan yang ini gitu ya, kita gunakan while juga. Di sini kita tidak memiliki observable, jadi kita nggak perlu di sini add ya. Kita cek saja ya, kita cek saja rs return ya, return rs dot get integer 1 ya. Jadi kalau ini mengembalikan data yang maksimal saja, belum kita tambahkan 1. Kita tambahkan di sini plus 1. Nah,
Misalkan gini, kalau misalkan datanya masih kosong ya, berapa nilai awal dari accountnya. Misalkan kalau datanya masih 0, holder ID yang pertama itu nilainya jangan 1 gitu, tapi kita mulai misalkan dari 6 digit angka. Jadi returnnya kita tes dulu di sini. Apakah di hasil dari mark holdernya sama dengan 0? Kita tes ya, sama dengan 0. Kalau iya, kalau dia sama dengan 0, kita pengennya holder ID-nya itu tidak 1, tetapi dia sama dengan tapi kita isi dia menjadi angka 6 digit. Itu 0001. Atau ini 6 ya. Oke, kita buat 7 digit aja. Oke. Ini berarti untuk holder ID yang pertama itu adalah 1, tapi dimulai dari 7 digit. Else nih, kalau dia ada isinya ya udah tadi yang RS ini plus 1. Jadi data pertama yang kita inginkan adalah angka 7 digit dengan nilai awal 1. Nah, ini kalau RS next-nya ada dan sama dengan 0. Tapi kalau dia tidak ada, kita kembalikan yang return-nya itu adalah yang ini. Kalau biar aman kita kopas saja, biar datanya sama. Ya, ini untuk holder ID-nya kita kalau misalnya datanya kosong, ini nomor holder ID yang pertama adalah yang ini, lalu kita tinggal lanjut terus. Ini kita hitung digitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini bisa menampung sampai 9 juta ya, 9 juta data. Lalu kita bikin untuk next account-nya, account ID-nya. Nah, kita pengennya di account-nya nanti itu tergantung dari holder ID-nya. Account number. Account number-nya atau nomor rekening itu tergantung dari holder ID yang misalkan untuk yang 1000001 ini kita pengen account-nya itu dimulai dari 001 ya. Jadi kalau seperti ini ya berarti kita harus cari mark holder mark account number untuk holder ID tertentu. Lalu kita tambahkan 1, tapi kita pengen mulainya juga teratur. Kalau misalkan holder ID-nya 10001, berarti nanti akun pertama itu juga 01. Kita buat datanya maksimal 10 digit ya, karena tadi di database-nya integer 10. Jadi sini perintahnya adalah select max account number, ACC number from account. Di sini kita gunakan where. Nah, ini berarti perlu parameter ya. Integer holder ID. Where holder ID sama dengan plus holder ID. Biar rapih kita gunakan ini. Jadi kita cari account number-nya. Kalau dia apa namanya ada, lalu kita tambahkan 1, tapi kalau belum ada kita mulai dari 1.
Berarti ini returnnya rs get integer plus 1 saja. Oke, kalau dia tidak ada datanya, kita buat di sini 0 saja. Kalau 0 berarti tidak valid ya, data ini tidak valid. Oke, untuk yang kalau ada data model seperti ini bentuknya, tinggal nanti kita gunakan.